Halo semua, kembali lagi kita di Ngopi Sambil Oh Iya. Dan perkenalkan, nama saya Gabriel. Hari ini saya akan membantu memoderasi dan juga memimpin untuk setiap diskusi dan obrolan kita terkait Oh Iya, di mana kita akan membicarakan tentang Alkitab dan juga seputar kehidupan kita saat ini. Dan bersama saya pada hari ini kita bersama dengan our teaching pastor, yaitu Pastor Roy Sujanto. Hai Gabriel. Halo Pastor Roy. Oke, dan hari ini saya juga mau untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman yang membantu dalam produksi syuting video hari ini. Kita boleh berikan apresiasi kepada ada Aling, ada Lukas, ada Reyan, ada Raymond, dan juga ada Indra. Oke, Koroy, di episode kita yang sebelumnya, kita kan udah belajar dari Pastor Gea, dari Cigea, di mana waktu Pastor Gea menyampaikan terkait bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sebenarnya memiliki maksud nggak cuman seperti gambar atau mungkin rupa yang kita mungkin abstrak atau mungkin nggak bisa dibayangkan, tetapi itu juga menunjukkan bahwa kita justru mewakili Tuhan atau kita imaging Tuhan di dalam dunia ini. Dan justru di podcast sebelumnya juga, Pastor Gay juga menyampaikan bahwa sebenarnya kita memiliki identity, kita memiliki purpose, dan juga kita memiliki value di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita yang menciptakan kita. Tapi kan, kalau misalnya kita mau lanjut dari kisah penciptaan, kalau itu kan mungkin kalau misalnya kita lihat di Alkitab itu kan berarti di sekitar Kejadian 1 sampai kitab Kejadian 2. Tapi kalau misalnya kita lanjut satu pasal berikutnya, sebenarnya kan manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, kalau misalnya kita lihat secara Alkitab, apakah ketika manusia jatuh dalam dosa itu ada pengaruhnya dari mungkin gambar dan rupa Allah, dari bagaimana kita yang tadinya imaging God, apakah itu mungkin menjadi rusak atau menjadi adanya distorsi karena dosa, atau bahkan mungkin kita punya value, kita punya identity, bahkan kita punya purpose yang seharusnya itu ditentukan oleh Tuhan, apakah ada kerusakan akibat dari dosa? Gimana Pastor Roy kalau kita melihat secara Alkitabnya? Ya. Jadi kalau kita lihat itu berarti kan dari Kejadian 3 ya tadi. Kejadian 3, betul. Nah, kita mau sama-sama buka aja langsung Kejadian boleh. 3. Betul. Nanti kita bahas implikasinya. Nanti ingatkan saya ya kalau lupa. Oh iya. Implikasinya Betul. ke identity, purpose, dan tadi apa lagi? Dan value. Oke. Value. Mantap. Oke, good. Oke, kita buka Kejadian 3. Mau bahas yang dari mana nih? Kita pakai versi yang sama dulu kali ya. Saya pakai terjemahan baru kali ya. Terjemahan baru, oke. Terjemahan baru, oke. Jadi kita, kalau misalnya kita lihat, kan sebenarnya ketika Adam dan Hawa ditempatkan di timur Taman Eden, di situ kan dibilang Tuhan memberikan perintah, hey jangan kamu makan buah yang ada di tengah itu, yang dimana itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Ya. Tapi kan Kejadian 2 ya berarti. Kejadian 2, waktu di Kejadian 2, betul. Tapi kan di saat itu, di Kejadian 3 yang kita mau bahas ini, Hawa dan Adam itu digoda oleh iblis. Nah, mungkin boleh jelasin nggak dari Pastor Roy, sebenarnya godaan ini tuh kenapa bisa mengakibatkan Adam dan Hawa itu jadi jatuh dalam dosa? Karena kan sebenarnya kata dosa pun di sini kan nggak disebutkan ya di Kejadian 3 ya. Nah itu bagaimana, Pastor Roy? Jadi salahnya ular dong ya? Yang menggoda. Bukan salahnya ular manusia yang menggoda. Ya, ular yang ditempatkan di situ, lalu ular yang menggoda. Tapi kan manusia juga, Adam dan Hawa juga jatuh pada godaan itu. Iya. Oke, kita lihat, kita bahas. Mungkin dari ayat 1 langsung. Oke, Kejadian 3 ayat 1. Ya, kata-kata pertama iblis atau godaan itu dari iblis atau dari ular ya, dari ular. Ya. Itu apa? Aku langsung bacain aja kali ya. Ya, boleh. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Apakah demikian? Enggak, ini kebalikannya. Dibalik. Kan harusnya kan semua pohon di taman ini boleh dimakan. Ya. Tapi ular membalikannya ya. Kecuali, ya kan? Semua boleh dimakan. Kecuali kan? Kecuali 1. Tapi di sini katanya kamu nggak boleh makan semua, ya.
Betul nggak? Oh ya, jangan makan buahnya. Betul. Semua pohon dalam sini, apakah semua nggak boleh? Dari ayat ini sebenarnya hanya satu kan yang nggak boleh dimakan. Iya, Bukan iya. semua pohon nggak boleh dimakan. iya. Nah, jadi lalu kita lihat bagaimana sang wanita perempuan membalas. Di ayat 2 ketika Hawa balas, Mhm. dia tahu sebenarnya bahwa pohon justru kita boleh makan semuanya, hanya satu yang kita nggak boleh makan. Iya. Bahkan ketika kita pegang buahnya pun, itu kita akan mati. Iya. Jadi sebenarnya Hawa membalas Betul. dengan apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa gitu. Nah, lalu kita lihat keempat. Sebetulnya di ayat 4 dilanjut lagi apa? Kata ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Itu benar atau enggak? Enggak, Atau sebaliknya, ya kan? sebaliknya, betul. Oke, itu pertama satu, dia manipulasi dengan suatu kebohongan. Yang padahal sebelumnya Hawa sudah yakin kalau Ya. kita pegang buahnya pun kita mati, Ya. tapi ular tetap mau terbalikin nih, Ya. bahwa Ya. sekali-sekali mungkin kamu nggak akan mati. Ya. Nah, sebetulnya menarik juga sebelum kita masuk ke ayat 5, ya, sebelum kita masuk ke ayat 5, kalau kita lihat di ayat 1 tadi, Ayat 1. sebelum ular berkata-kata, firman Tuhan mengatakan apa tentang ular itu? Yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ya, oke. Nah, kita harus perhatikan ini dulu nih. Yang paling cerdik dari segala Binatang. Oke, nah kalau kita tahu dari Kejadian 2, yang mestinya berkuasa itu manusia atas binatang atau binatang atas manusia? Harusnya ya manusia, karena manusia yang diberikan otoritas untuk mengelola dan juga berkuasa atas bumi ini. Ya, very good. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, tapi memang binatang ini cerdik. Masalahnya sekarang binatang ini yang mencoba menguasai atau manusia yang mestinya menguasai binatang ini? Harusnya manusia yang menguasai binatang ini, karena kan manusia yang udah diberikan otoritas oleh Tuhan. Oke. Terus masalahnya di sini kan sebetulnya ini sudah satu masalah nih. Oh, Dia wow. membiarkan binatang mencoba menguasainya dengan kecerdikannya dia, ya kan? Oke, now that we establish, kita sudah settle dalam hal itu ya. Kita lihat di ayat kelima sekarang. Jadi ini kita tahu nih, sebenarnya posisinya ini mestinya manusia mestinya bisa kasih tahu si binatang, that's not the truth, dan bisa melawan godaan itu, tetapi dia membiarkan nih, dia mendengarkan terus kan, dia entertain, dia menghibur. Oh, berarti yang dimaksud oleh Koroy apakah sebenarnya ketika Adam dan Hawa diciptakan lalu diberikan otoritas oleh Tuhan, sebenarnya otoritas tersebut tuh harusnya Adam dan Hawa pakai, bahwa mereka itu tuh sebenarnya memiliki otoritas atas segala binatang. Tetapi mungkin karena kecerdikannya ular, dengan dengan obrolan dan konvo dari ini aja seakan-akan manusia termakan gitu sama tipuannya. Gampangnya sebetulnya kayak gini. Mestinya ular yang mendengarkan manusia atau manusia yang mendengarkan ular? Harusnya ular yang mendengarkan manusia. Ya, tapi kita lihat di sini dihibur ya, didengarkan, di-entertain si ular. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke 5 nih. Wow. Jadi kebohongan demi kebohongan disampaikan, tapi didengerin terus nih. Ya enggak? Bukannya dilawan, bukannya dikasih tahu dikoreksi kebenarannya apa, tapi dibiarkan terus nih. Kadangkala dalam godaan juga sama ya. Menarik. Kita sudah tahu satu saat, tapi kita tetap dengarkan. Menarik. Kenapa kita nggak langsung cut dari awal? Kita nggak langsung benarkan dari awal, kita terus dengar. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lihat ya lanjutannya bagaimana. Menarik. Lalu kita masuk ke ayat 5. Oke, di ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, kita lihat godaannya di sini, kita unpack ya satu persatu. Gak apa-apa deh, kamu gak akan mati kok kalau kamu makan. Ibaratnya iblis ular kayak ngomong, bisa jadi kamu gak mati loh.
Ya, ya. Ah, Oh, bukan bisa jadi. Dia katakan dengan pasti loh di ayat 4. sekali-sekali kamu tidak akan mati gitu ya. Sekali-sekali artinya tuh kamu pasti tidak akan mati. Oh wow. You shall Hmm. surely will not die. Dengan kepastian kamu nggak akan mati kok. Jadi diputar balikan kebenaran apa yang Adam dan Hawa Iya. sudah dengar sebelumnya. Jadi Oke. bukan mungkin atau bisa jadi kamu nggak mati, tapi nggak. Dibilang pasti kamu nggak mati. Hmm. Kita tahu ini kebohongan, Ya. tapi sekarang kita lihat lanjutannya. Hmm. Tapi kalau kamu makan justru bukan cuma kamu nggak mati, tapi kamu dapat manfaat kan? Iya. Manfaatnya apa? Mata akan terbuka. Mata akan terbuka. Oke, perhatikan kata-kata itu ya. Mata akan terbuka. Emang salahnya apa dengan mata terbuka? Mata terbuka, lanjutannya dari mata terbuka apa? Kalau matamu terbuka, maksudnya ular bilang sama perempuan, kalau mata kamu terbuka, apa runutan logis berikutnya yang disampaikan oleh ular? Runtutan perkataannya ya ketika mata kamu terbuka Kamu akan menjadi seperti Allah. paham ya? Jadi seperti Allah itu bukan, wow kamu punya kekuatan super, Ya. kamu bisa terbang atau kamu bisa menciptakan dunia. Tetapi di aspek kamu akan jadi seperti Allah dalam aspek kamu akan mengetahui baik dan jahat. Nanti kan akan muncul pertanyaan lagi. Terus apa salahnya sih tahu Iya. baik dan jahat? Baru aku mau menanyakan, emang salahnya apa kalau misalnya manusia tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Jahat. Bahkan kalau misalnya aku mau lanjutkan gitu ya. Emang salahnya kita mau menjadi seperti Allah, salahnya di mana? Bukankah, ini mungkin saya agak kemana-mana gitu ya. Ya, Bukankah kita sebagai orang Kristen pun, kita juga dituntut untuk menjadi seperti Yesus gitu. Yang adalah Tuhan dan Allah. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya kontranya apa sebenarnya? Ya. Jadi salahnya Tuhan kah menaruh, ini biasanya pertanyaannya, kalau Tuhan tahu manusia akan jatuh, kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya, kenapa in the first place Tuhan Ada taruh pohon itu pengetahuan. gitu? Ya. So apakah pengetahuan baik dan jahat ini salah, sesuatu yang tidak boleh kita miliki? Ya, kita lompat sedikit, nanti kita kembali ke sini boleh ya? Boleh. Coba kalau kita buka dari 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Kita lihat di sini konteksnya itu Salomo waktu dia menjadi raja, dia dia mimpi, ya kan? Dan dia di dalam mimpinya dia minta sesuatu dari Tuhan. Betul. Ya enggak? Oke. Ini berarti ini kita di ayat 5 nih, di di ayat 5. 5. Ayat 5 di Gibeon, ya kan? Coba dibacain. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Oke. Di sini kita lihat di mimpi ini Tuhan tanya sama Salomo, Salomo, lu mau apa? Gua akan berikan gitu ya. Nah, kita lihat lalu di ayat 9 itu request inti requestnya dia, permintaan dia kan ada disampaikan di 9. Jadi 9 itu intinya Salomo minta apa? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Oke. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Oke, nah kita lihat ini. Berarti aku selama ini salah ya kok ya? Aku Gimana? selama ini mikir Salomo itu minta hikmat. Ternyata dia minta untuk pengertian, untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang benar ya? Ya, nah dia kan minta ya, pengertian untuk mengerti, untuk memahami, membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Betul. 12 itu Tuhan bilang, oke, aku akan memberimu apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, baru dia bilang, oh dia minta cara untuk membedakan, menilai, mempertimbangkan, memahami baik dan jahat. Dan Tuhan bilang, ini hal yang baik, aku akan memberimu dikasih hikmat. Ya 12 kan, dikasih hikmat dan pengertian dari hati. Oke. Wisdom and understanding ya. Tapi hal ini ternyata anehnya itu beda dengan Kejadian 3 di 1 Raja-Raja 3 ayat 10 coba. Iya. Penilaiannya apa?
penilaiannya Iya. dari Tuhan, evaluasinya dari Tuhan apa? Bahkan di sini Tuhan pun ngomong itu adalah hal yang baik kalau kalau misal Salomo meminta hal tersebut. Ya. Hal untuk bisa menilai mana yang baik dan Jadi yang hal yang baik kan ya. salah. Betul. Tapi perhatikan, hal baik apa? Hal baik menurut siapa? Coba dibacain. Di mata Tuhan. Di Mata Tuhan. apanya Tuhan? Di mata Tuhan. Mata. Di mata ya? Mata ya. Tadi kita sudah bahas Tadi- tentang mata. Iya. Ah. Maka akan terbuka matamu yang di Kejadian 3 ayat 5. Iya. Oke, nah di sini tapi kan kita bisa paham frase ini ya, Ya, baik di mata Tuhan. konsep yang sama yang Iya. diulangi di Kejadian 5 yaitu atau ngomongin tentang mata gitu ya maksudnya ya. Iya. Hmm. Ini diperhitungkan baik. Tapi sebelum kita bahas mata dulu, Ya. ini untuk membangun tension ya, membangun Oke. terus rasa penasaran. Betul. Tapi sebelum itu kita Menarik. lihat dulu nih. Menarik. Tapi kenapa Salomo waktu meminta itu baik di mata Tuhan? Iya. Sedangkan kalau kita tahu di Kejadian 3 itu ternyata bukan sesuatu yang itu akan menyebabkan suatu kejatuhan kan ya? Kejatuhan, betul. Itu adalah satu pelanggaran. Ya, pelanggaran. Betul. Apa bedanya? Jadi salahnya itu apakah pengetahuan baik dan jahatnya itu terlarang? Ya, oke, kita kembali ke Kejadian 3 lagi ya, Kejadian Oke. 3 lagi. Boleh. Kita tadi sudah lihat di Salomo waktu dia meminta itu sesuatu yang baik. Ya. Ya enggak? Tapi kita lihat Kejadian 3. Sekarang kita lihat 6. Ayat 6. Bagaimana perempuan meresponi kebohongan atau godaan dari sang ular. Hmm. Coba Perempuan itu, Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Oke. Kelihatan berarti mata lagi nih. Kita bahas mata lagi nih. Iya betul, mata. Betul. Oke. Soalnya di bahasa aslinya memang suatu keindahan, suatu delight, satu kesukaan di matanya. Ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, pengertian juga. Memberi hikmat juga kan? Apakah hikmat itu salah nih? Apa bedanya yang di sini dengan yang di 1 Raja-Raja 3? Ini adalah konsep yang sama yang terulang dengan antara kejadian Adam dan Hawa dan Salomo gitu ya maksudnya. Betul, ya. Dan sebenarnya kan ketika tahu tentang mana yang baik dan yang jahat yang di ayat 5, itu kan gak disebutkan kata pengertian. Ya. Tapi Hawa menyimpulkan bahwa itu adalah pengertian, understanding gitu. Gimana? Maksudnya pengertian itu kenapa korelasinya sama? Ya. Antara pengertian yang baik dan jahat itu sebagai pengertian. Memang di sini pengertian ini adalah suatu sinonim juga dengan wisdom. Ini Oke. baik untuk membuat dia bijak. Baik Dengan untuk dia bijaksana memiliki ya. pengertian. Makanya ini sebetulnya bukan sesuatu yang berbeda tetapi sesuatu yang sama. Sesuatu memiliki yang sama. Hikmat, mendapatkan hikmat, ya, mendapatkan menjadi bijaksana, menjadi wise, itu sebenarnya sama. Oke. Nah, kuncinya di sini adalah kan perempuan itu melihat dengan mata, ya kan, Ya. baik untuk penglihatannya dia dan baik untuk memperoleh Pengertian ya, hikmat. pengertian. Betul. Nah, hikmat pengertian kita hitungnya sama ya. Lalu dia mengambil. Ambil lalu dimakan. Ya, Bahkan dikasih juga kepada suaminya, Oke. kepada Adam, ya, supaya mereka makan bareng. ya. Oke. So bedanya apa di Hawa ini kenapa salah, tapi di Salomo tidak? Di kejadian 3 ini, itu tuh Hawa yang menilai itu adalah hal yang baik. Padahal itu adalah larangan Tuhan. Very good. Karena Tuhan melarang untuk manusia memakan buah itu. Ya, Tapi Hawa di sini justru melihat itu hal yang baik. ya, Yang padahal sebenarnya hal Very good. yang jahat dan tidak baik di mata Tuhan. ya. Oh, Very good. wow. Nah, jadi penilaiannya di sini itu kalau di Salomo penilaiannya siapa yang menilai? Tuhan. Tuhan, Kalau di sini yang menilai manusianya. manusia. Ya kan? Hmm. Jadi yang salah adalah karena itu dilarang oleh Tuhan, tapi dia mau ngambil karena menurut dia, pada Tuhan bilang jangan, tapi menurut dia enggak, ini baik kok, ambil. Ya. Nah, yang kita harus lihat di sini konteksnya juga. Tapi kalau Salomo konteksnya apa? Salomo kan dikasih izin sama Tuhan. Kamu mau minta apa? Betul. Saya Berarti- akan minta.
Berarti bisakah sebenarnya aku coba simpulkan gitu ya. Sebenarnya yang salah tuh bukan permintaan untuk kita bisa menilai apa yang baik dan yang salah. Ya, Tapi sebenarnya sumber yang baik dan yang salahnya itu ya, berdasarkan siapa? ya, ya. Karena ketika kita menilai yang baik dan yang benar, memang sumbernya berdasarkan dari Tuhan, itu adalah satu pengertian yang baik. Itu adalah hikmat Ya. yang baik. Hikmat yang baik. Ya. Karena itu memang Tuhan yang menentukan baik dan Ya. salah. Sama Very kayak yang di Kejadian 3 ayat 5 tadi kan. Ya, Tuhan yang menentukan baik dan salah. ya, Tapi ketika di kasus Kejadian 3 ini, kitab Kejadian 3 ini lebih menggambarkan bahwa sumbernya ini adalah pertama karena digoda oleh ular, lalu yang kedua karena Hawa yang menentukan dan Adam yang menentukan, manusia menentukan ini adalah hal yang baik, padahal sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah katakan baik dan salah gitu. ya, ya. Ya, Salomo minta Tuhan. hikmat sama Tuhan. Tuhan. Betul. Ya, hikmat ini dalam arti untuk membedakan, untuk menilai, untuk mempertimbang paham mana yang baik dan jahat kepada Tuhan. Sedangkan Hawa di sini untuk mendapatkan pengertian, dia mintanya atau dia mau memperolehnya dari Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Padahal kan bergaul erat dengan Tuhan. Iya. Bisa tinggal minta dari Tuhan. Kenapa dia harus memperoleh dari sumber yang lain? Nah, ini jadi masalah. Kenapa di situ dilarang? Ya karena ada Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat itu bisa dari Tuhan, bukan dari sumber yang lain. Tetapi di sini akan diuji. Dan benar, karena menurut Tuhan, menurut matanya Tuhan, ya baik di mata Tuhan atau baik di mata manusia, ini sangat penting. Betul. Kalau baik di mata Tuhan, gini deh, kalau baik di mata manusia, berarti yang membuat keputusan siapa? Kita manusia. Kalau baik di mata Tuhan, Tuhan. Nah, kita mau Tuhan yang memutuskan sesuatu itu baik, atau lebih baik kita yang memutuskan sesuatu itu baik atau tidak? Ya harusnya Tuhan sih, bukan kita sih. Ya. So kata mata ini ya, mata kita kan terbuka tadi. Kelihatannya Ya. mata. Ini bukan soal tadinya mata kemana-mana merem, sekarang dia buka matanya gitu. Iya. Oh, sekarang bisa lihat. Tapi Bukan tadinya sipit terus tiba-tiba jadi belok gitu ya. ya, ya terima kasih loh Gap. Ini lagi ngatain saya ya. Mata saya yang sipit cuma garis di sini, mungkin di kamera cuma kelihatannya garis. Matanya Gabriel itu yang kelihatan mata, bola mata. Oke, Berarti lanjut. lebih baik saya matanya belum terbuka. Oh, Kamu iya, sudah benar. terbuka lebih Benar lebar juga, dari benar saya. juga, benar Oke. juga. Dibalasnya oleh Firman. Oke. Ya, tapi artinya mata terbuka, yaitu jadi seperti Tuhan. Sekarang kita bisa menentukan sendiri, menurut saya, menurut mata saya, di mata saya ini baik. Bukan di mata Tuhan ya, di mata saya ini baik. Apalagi ini yang menentang Tuhan. Ya kan? Makanya jadi seperti Tuhan nah, masalahnya adalah jadi seperti Tuhan mengetahui baik dan jahat. Oh, ini jadi maksudnya kita seperti Tuhan, kita jadi bahasa Inggrisnya omniscient, maha tahu gitu ya. Ya, Apakah itu? kayaknya enggak. Ya, soalnya memang enggak. Ya, untuk kalau kita kembali ke Salomo tadi, kalau kita ingat di Salomo di 9 dia minta bisa kemampuan untuk mempertimbang pahamkan baik dan jahat, membedakan yang baik dan jahat. Tujuannya untuk apa? Karena dia mau memimpin bangsa Tuhan yang besar itu. Ya, untuk memimpin, untuk menghakimi, untuk memerintah, to make all the judgment call, ya kan? Semua keputusan dia yang ambil. Makanya setelah itu langsung ada kasus, kalau kita kembali ke 1 Raja-Raja 3, kasus dia menjadi hakim. Mempertimbangkan satu kasus kan? Yang anak Iya, bayi itu. Betul. Nah, itu kalau kita kembali ke sana nanti bisa dibaca sendiri. Iya. Nah, intinya sebetulnya frase mengetahui baik dan jahat, membedakan baik dan jahat, ini adalah frase untuk memimpin, untuk memerintah, untuk make the shots, make the call, make the judgment call, untuk memutuskan, menghakimi sesuatu. Yang menghakimi itu kan yang berkuasa.
Betul. Pertanyaannya Betul. adalah kita ini adalah sumber atau kita nih hakim yang paling besar di dunia ini atau Tuhan? Apakah otoritas untuk menentukan Iya, betul. baik That's a yang good one. Ya, benar otoritas itu di dari kita. kita, atau ya kalau misalnya kita balik ke podcast minggu lalu ya dari Tuhan yang menciptakan kita. Betul, betul. Jadi mestinya Tuhan dong yang make the calls, Tuhan yang mengatakan. Makanya kita, Sebagai creator. ya, karena dia creator, dia yang maha tahu, dia yang lebih hebat dari kita, That's a good one. bukan kita. Jadi di sini godanya menjadi seperti Tuhan mengetahui baik dan jahat, artinya, gue jadi seperti Tuhan, gue yang menentukan, gue yang memutuskan ini baik atau nggak baik. Saya yang mendefinisikan. Kalau Tuhan bilang, Roy ini baik, Gabriel ini baik, ini jahat, tapi kita, enggak Tuhan, you're not the boss of me, kamu bukan penguasaku, aku mau menentukan sendiri. Menurut aku ini baik, ini jahat. Kita balik no. Suka-suka kita. Betul. Ya. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah suatu vonis, suatu penilaian yang penulis Hakim-Hakim tuliskan di akhir kitab Hakim-Hakim, yaitu Hakim-Hakim 21 ayat 25. Coba dilihat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya Menurut apa? sendiri. Ya, menurut pandangannya sendiri, menurut Mata matanya mereka sendiri. sendiri. Ya. Nah, di sini kita lihat ini dipakai dalam konteks apa? Pemerintahan kan? Tidak ada raja. Hakim, betul. Tidak ada raja. Tidak ada penguasa di zaman itu. Padahal kita tahu untuk bangsa Israel, raja mereka adalah Tuhan. Betul. Makanya Betul. di awal-awal kalau kita lihat ceritanya Hakim-Hakim ini, sebetulnya di awal-awal itu masih bilang mereka itu berbuat jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan yang rajanya mereka. Jadi menurut Tuhan yang membuat judgment call itu kan, membuat keputusan penghakiman itu, kalau vonisnya Tuhan, evaluasinya Tuhan, kalau enggak mereka ini jahat di mataku. Tapi pada akhirnya menyedihkannya itu sampai mengatakan, enggak, sudah enggak ada lagi raja, mereka tidak mengakui Tuhan juga sebagai raja, semuanya melakukan yang benar di matanya sendiri. Ini yang terjadi dengan kejatuhan Daud kan? Dia melihat Batsheba Ya, itu, melihat lagi ya. ya dia Ya, melihat Batsheba itu baik, cantik, Ya, terus dia langsung ambil. ya. Oke. Berarti sebenarnya konsep Padahal ini gini, pun mengambil istri orang, ini kan Batsheba ya, kan ya, istrinya betul. Uria. Mengambil istri orang, baik atau enggak? Enggak. Pertanyaannya gini, menurut siapa? Menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Menurut Daud? Tapi menurut Daud itu hal yang baik. Iya, karena dia lihat baik. Dia ambil. Wow. Ya, ini yang kita harus hati-hati juga. Saya rasa kita semua pernah jadi anak kecil. Ya. Ya kan, orang tua bilang, jangan, ini nggak baik. Oh, saya ini anak tidak paling baik. rebel mungkin di rumah. Oh, paling rebel gitu. Iya. Jadi bisa ngerasain. Mami, I love you. Nah, Mami udah bilang, Gap, ini jangan, ini nggak baik. Sebagai anak kecil gimana rasanya? Waktu masa-masa memberontak itu? Ya enggak. Saya mau melakukan ini, terserah saya dong. Iya, saya lihat, saya suka, saya pengen. Siapa lu untuk menghentikan saya gitu kan? Untuk mengambil apa yang baik bagi aku. Betul. Nah, kira-kira dari sudut pandangnya Mama nih ya, Ya. melihat Gaby yang kayak seperti itu, dan memang itu bukan sesuatu yang baik, Ya. tapi kan namanya anak kecil, baik, ini aku pengen, ini looks fun, katanya menyenangkan. Lagi untuk batuk, dilakukan. makan goreng-gorengan terus tuh Iya. menarik. Lagi pilek, minum-minum dingin terus itu menarik Ya, gitu. oke. Ya. Ya, di sudut pandang Mama gimana? Lihat Gabriel yang seperti itu. Ya itu nggak baik karena itu bisa buat aku makin sakit, makin batuk, makin pilek. Iya, ya seperti itulah kita di mata Tuhan gitu ya. Apalagi Tuhan yang jauh lebih, saya nggak tahu berapa ribu jutaan tahun lebih tua dari kita, lebih maha tahu dari kita, ya kan, yang akan jauh hidup, jauh melebihi
usia kita di Betul. sini Betul. yang jauh lebih berhikmat daripada kita. Apa yang menurut kita baik di mata Tuhan itu sebenarnya lu tahu apa sih gitu ya. Dia punya foreknowledge lah ya. Iya, Hah. iya kan? Nah, ini yang kita harus bisa pahami. Wow, sebetulnya hikmat manusia kalau kita bandingkan dengan hikmat Tuhan sebanding nggak? Atau bisa mendekati nggak? Ya nggak ada apa-apanya gitu Ya, sebenarnya firman Tuhan ketika juga kita lihat. mengatakan, siapa yang lebih bijak dari Tuhan? Siapa yang berhak untuk menasihati Tuhan? That's good Ya. man. Oke, nah kalau kita lihat di sini jadi waktu mata terbuka, artinya mata ini sekarang kita pakai mata kita untuk memutuskan ini baik atau enggak. Ya. Kalau kita kembali ke Kejadian 3, Gap. Sebelum peristiwa ini ya, selama ini dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2 di mana Tuhan menciptakan, yang menentukan sesuatu itu baik, menentukan sesuatu itu tidak baik, itu siapa? Sebelum Kejadian 3. Maksudnya berarti ketika masa-masa penciptaan di Ya, Kejadian Tuhan 1, menciptakan. 2 gitu ya. Ya, waktu Tuhan bilang ini baik, ini sangat Betul. baik. Bahkan yang ada Tuhan ngomong, Tuhan dari si ciptaan itu nggak baik adalah ketika manusia itu seorang diri saja. Ya, siapa yang selama ini membuat penilaian itu? Yang buat judgementnya semua selama ini ya Tuhan. Tuhan. Manusia ada nggak di situ membuat keputusan, membuat penilaian itu? Wow. Ya, nih Gabriel mantap sih. Bicara sama Gabriel ini menguasai Alkitab ya ternyata. Gak perlu buka Alkitab bisa tahu nih ya Kejadian 1, Kejadian 2 siapa. Terima kasih Mami Siapa yang saja sudah yang- mengajar saya Alkitab. Enggak lah. Dulu memberontak juga nggak kalau disuruh baca Alkitab sama Mami? Oh dulu berontak dong. Sekarang menyesal. Sekarang menyesal. Iya, harusnya umur segini udah lebih tahu gitu kan, jadi nggak tahu apa-apa Iya. katanya. Jadi di sini Kejadian 3 ini adalah pertama kalinya manusia menentukan untuk dirinya sendiri ini baik baginya, bukan Tuhan ya, Jadi manusia sendiri. yang Koroy mau coba maksud itu adalah bahwa sebenarnya dari awal ketika semuanya ini diciptakan, Ya, bahwa semuanya ini tuh Tuhan yang menentukan apa yang baik, apa yang nggak baik, gitu. ya, Tapi karena kita mulai, mungkin aku bisa ngambil bahasa playing God, ya. Jadi sedikit manusia Playing God. tergoda untuk menjadi seperti Tuhan, atau pengen jadi Tuhan. pengen jadi Tuhan, ya. Manusia nggak mau nih kalau misalnya cuman Tuhan yang menentukan baik dan tidak baik. Ya, Dan manusia mau mengambil role itu, mau mengambil peran itu, bahwa, hey, gue juga bisa kok jadi Tuhan. ya, Mana yang baik dan mana yang jahat. ya. Kalau kita bilang iman kita itu kan, kalau kita mengakui siapa sebagai penguasa hidup kita atau siapa sebagai Raja dan Tuhan kita, Yesus. Yesus. Ya. Ya, kalau kita ngakuin. Kalau kita ngakunya kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa hidup kita, tapi kita nggak mau dengerin dia, kita mau lakukan apa yang kita merasa baik dan jahat, kita mau menentukan sendiri, berarti kita sebenarnya benar-benar percaya nggak pada Yesus sebagai penguasa hidup kita? Nah, oke, ini perenungan aja ya. Ya mungkin itu juga sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita kembali kepada tadi topik kita mau ngomongin tentang dosa gitu ya. Ya, Berarti bisa aku simpulkan bahwa sebenarnya dosa itu kan kalau misalnya kita, ya misalnya contoh kayak kita di gereja sering banget kita bahas bahwa dosa itu sama dengan hamartia, artinya miss the mark gitu kan, kita Ya. terlewat dari sasaran. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini sebenarnya sasarannya itu adalah Tuhan yang sudah tentukan, tapi kita yang merasa enggak, yang benar itu sasarannya itu bukan ke situ. betul. Menurut saya sasaran itu ke kiri. Ya. Jadi sebenarnya dosa itu adalah ketika kita yang menentukan menurut kita apa sih yang baik dan apa yang sebenarnya bagus untuk di mata kita gitu. Ya, ya. Jadi dosa itu memiliki banyak kata atau
kosakata, sinonim gitu ya, if you will, macam-macam supaya kita nggak buka bahasa asli, bahasa Indonesia kita bisa bahas. Kata dosa sendiri artinya missing, meleset, luput, Meleset, ya kan? oke. Meleset dari apa? Meleset dari tujuan atau meleset dari tadi bilang missing the mark, meleset dari poinnya, sasarannya, Ya. standarnya. Hmm, Kita meleset, tapi juga yang lain, yang sinonim itu untuk Ya. dosa adalah pelanggaran. Oke. Nah, kenapa? Pelanggaran. Pelanggaran artinya ada satu standar yang kita langgar. Ada satu ketetapan yang kita langgar. Ada hukum yang kita langgar. Ada hukum yang kita langgar. Hmm, Ya kan? hmm. Dan juga bisa dibilang lawlessness, tidak ada hukum. Ya berarti artinya kita hidup seakan-akan kita nggak mengabaikan hukum. Atau Oke. ada unrighteousness, ya kan? Berarti kita tidak Menghidupi apa yang benar. menghidupi yang benar atau kita tidak mengaku yang benar, Hmm, ya kan? Terus ada juga transgression sama violation, Trespassing. iniquity, ya kan? Kesalahan. Hmm, Kesalahan artinya ada yang lurus tapi kita bengkok, Bengkok. Ya. ya kan? Hmm, Ya, jadi semua itu sebetulnya menggambarkan ada satu standar dari Tuhan. Ya. Kita langgar, kita bengkokin, kita meleset, ya kan? Kita abaikan, kita tidak akui. Intinya itu semua dosa. Ya. Dan yang menentukan standar itu siapa? Hmm, Jadi ini bukan sekedar perbuatan ini dosa atau enggak, tetapi perbuatan ini, makanya di Mazmur 51 waktu Daud bertobat, itu Daud mengatakan Hanya kepadamu padamu saja aku berdosa. Betul, aku berdosa. Hmm, Saya ujung-ujungnya kalau kita memang, misalnya kalau saya melukai Gabriel nih, saya mengeksploitasi Gabriel. Ya, saya memang berdosa terhadapmu, tapi setidaknya itu adalah bentuk dari saya melanggar apa yang benar di mata Tuhan. Jadi- Saya melenceng dari apa yang dianggap Tuhan. Jadi saya tetap berdosa saya bukan cuma berdosa terhadap Gabriel, tapi ujung-ujungnya ultimately saya berdosa kepada Tuhan. Tuhan. Sebagai the real ruler of the world gitu ya. The real penguasa yang sejatinya kita. Karena seperti tadi, imago Dei atau image gambar Tuhan artinya Ya. kita mewakili Tuhan. Hmm. Ya kalau kita menentukan sendiri, kita masih mewakili Tuhan nggak, pertanyaannya itu? Enggak kan kita jadi Tuhan ya? Iya, Iya. oke. Dan main jadi apa ya? Mau jadi Tuhan, ujungnya kayak gitu. Sebetulnya makanya salah satu kita tahu iblis Ya. itu atau setan gitu ya. Ya. Dosanya dia, orang bilang keangkuhan Sombong. atau sombong, meninggikan diri. Betul. Sebetulnya semua orang yang meninggikan diri, ujung-ujungnya pasti lihatlah, semuanya pasti mau main Tuhan, mau jadi Tuhan. Orang yang sombong artinya orang yang mau menjadi Tuhan. Iya, mau menjadi Tuhan. Ujung-ujungnya pasti mau jadi Tuhan, atau kalau bisa melebihi Tuhan, mau jadi lebih daripada Tuhan. Dia merasa dia above the law. Di atas hukum. Iya, dia merasa di atas hukum. Gak ada yang bisa nyalain dia. Dia merasa paling benar, ya kan? Dia merasa dia yang berhak menentukan kebenaran. Ya, nah kita lihat ini sebetulnya polanya iblis nih, polanya musuh kita ya. Kalau Ya. kita lihat, jadi seperti Tuhan itu kita bisa lihat di Yesaya 14 ayat 14, coba dibacakan aja. Ini Yesaya 14:14. nanti untuk dibaca sendiri, tapi intinya di sini konteksnya ini bicara tentang satu raja yang dikatakan, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. menyamai siapa? Yang maha tinggi. Menyamai yang maha tinggi. Ini bentuk kesombongan. Betul. Pengen menyamai yang maha tinggi. Lihat lagi di Yesaya 28 ayat 2. Yeskiel 28 ayat 2. Kita lihat pola-polanya ya. Ini Hai semua- anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati berarti sombong gitu ya, ya. dia meninggikan hati kan ya. Ya. Oke. Dan berkata, aku adalah Allah. Sombongnya itu adalah Dia dia merasa sampai dia ngomong dia adalah Allah gitu. Oke. Terus Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Terakhir. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ah, Oh, berarti maksudnya di Yeskiel 28 ini ngasih tahu kita itu ketika kita sombong, ketika kita meninggikan diri, kita tuh
posisi hati kita kan di akhir ngomong gitu ya. Posisi hati kita justru kita menempatkan itu sama dengan Allah. Iya. Dan Wow. bentuk kesombongan itu bukan berarti seseorang itu pasti sangat agresif, dia sombongnya tuh agresif. Yang ini kan kita tahu. Kadang-kadang ada keangkuhan atau ketinggian hati yang lebih rada menyamar nih. Iya. Kemarin saya baru sampaikan di Sutra Hall waktu khotbah. Wah, ini kemarinnya nggak tahu ya kapan ya. Iya, oh iya kemarin ini waktu syuting kemarin. Bentuknya seperti ini, misalnya kalau Tuhan bilang engkau kuciptakan menurut gambar dan rupaku, makanya engkau berharga. Tapi terus kita bilang sama Tuhan, enggak lah Tuhan, saya ini sampah, saya ini nggak ada apa-apanya. Menurut Gabriel ini humble nggak? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Kan humble. Tuhan bilang dia berharga, dia bilang enggak lah, dia merendah kan? Enggak lah, saya ini nggak ada apa-apanya, saya ini sampah kok. Kan Tuhan yang udah ngomong, Betul. lu tuh berharga di mata gua gitu. Tapi mungkin karena keangkuhan kita ngomong enggak, gua nggak berharga. Artinya sekarang gini, yang menentukan kita berharga sekarang siapa? Tuhan atau kita? Tuhan Di sebagai kasus pencipta kita. Mestinya kan. Tapi kalau di kasus itu kalau kita bilang sama Tuhan, enggak Tuhan, gua ini sampah. Artinya membuat penilaian sekarang siapa? Kita. Wow, that's good. Jadi kita, in other words, kita bilang, Tuhan kamu salah, penilaianku yang lebih benar. Iya. Sama aja ya, kita balik Kesannya kepada kesannya nggak angkuh Betul. ya, kesannya rendah. Betul, rendah hati gitu. Iya, tapi ini sebenarnya bentuk keangkuhan juga. Jadi intinya apapun yang sifatnya menggantikan, merendahkan apa kata Tuhan, penetapan Tuhan, penilaian Tuhan, itu sebenarnya kita udah main Tuhan loh. Apa yang kita menghilangkan atau menghempaskan apa yang Tuhan sudah katakan, menggantikan atau kita merendahkan apa kata Tuhan, apa yang berarti kan Tuhan kita sudah katakan kepada kita, itu sebenarnya artinya kita main Tuhan. bermain seperti menjadi Tuhan, kan? Tuhan. Karena kita yang menentukan Iya, diri kita seperti apa, iya, bukan berdasarkan apa yang Tuhan lihat. iya. Jadi kepada ini kita. kata Tuhan, tapi kita bilang ini Tuhan, ini kata saya. Sekarang Tuhan- kita berarti menempatkan diri di mana? Lebih tinggi dari Tuhan atau lebih rendah? Berarti kayak seakan-akan Tuhan ngomong, hey, Ya. kamu itu tuh diciptakan tuh berharga, kamu diciptakan bernilai, Iya. tapi kita ngomong, enggak, Ya. buat saya nggak bernilai, saya nggak berharga. Berarti kan, yang di sini yang dimaksud berarti dari kita pelajarin adalah, kita itu justru yang menilai bahwa, enggak, judgment-nya bukan di lu Tuhan. Ya. Judgment-nya itu ada di saya. Betul. Saya yang bilang, dan saya merasa bahwa saya itu nggak berharga, saya nggak bernilai. Ini sebenarnya konsep yang sama dengan Kejadian 3 itu ya. Betul. Kalau Tuhan bilang baik, kita bilang enggak, Tuhan itu jahat. Tuhan bilang itu jahat, kita bilang enggak, Tuhan itu baik. Kita kan putar balikan. Kita gantikan kata Tuhan atau kita rendahkan apa yang Tuhan katakan. Kita memposisikan opini kita, pendapat kita lebih tinggi, penilaian kita lebih tinggi daripada penilaian Tuhan. Artinya Bener. dia playing God dalam kata lain. Berarti kalau aku coba simpulkan gitu ya. Ini kita sudah sampai akhir kah? Udah harus ngambil kesimpulan? Enggak, dari yang ini, Oke. dari yang ini. Berarti sebenarnya ketika kita ngomongin dosa, sebenarnya kita juga bisa melihat posisi hati kita tuh kayak gimana juga gitu ya. Apakah ketika kita menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang benar menurut kita, atau justru apa yang benar menurut Tuhan. Ya. Dan bahkan mungkin kalau aku coba pakai diagram gitu ya, ketika manusia diciptakan, sebenarnya kan penciptanya itu Tuhan paling atas. Ya. Terus dari Tuhan baru manusia, Ya. baru terus kan manusia ini ruling the world, bumi gitu, Ya. ya kan. Tapi ketika kita mengabaikan Tuhan, berarti kan sebenarnya posisi paling atasnya kita. Ya. Posisi yang paling atasnya kita, Iya. kita Betul. menggantikan Tuhan. Iya. Dan justru tadi kembali ke hakim-hakim. Sudah lagi tidak ada raja-raja di zaman itu, tidak ada raja di atas kita. Semua orang melakukan apa yang baik di mata mereka, ya. menurut pandangannya mereka. Dan justru itulah yang bisa kita lihat di kondisi dunia kita saat ini. Ya. Ketika Ya. semua orang itu playing God, mereka mengambil role-nya Tuhan untuk Iya. menentukan apa yang baik dan apa yang jahat.
Gitu ya. Ya, pertanyaannya sekarang ini kita gimana tahu kehendak Tuhan itu apa? Apa yang menjadi ketetapan Tuhan? Apa penilaian Tuhan? Apakah Tuhan bilang setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang benar atau salah itu Tuhan akan bilang, enggak Roy, ini salah, ini benar. Dari mana kita bisa tahu? Alkitab. Ya, kenapa dari Alkitab? Karena ini firman-Nya dia. Iya, perkataannya dia. Ini perkataannya Tuhan. Ini kata Tuhan. Dari sinilah kita bisa tahu, ya kan? Pertanyaannya sekarang saya mau tanya. Kalau seseorang ngaku dia pengikut Kristus, tapi nggak mau, males, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau mempelajari apa kata Tuhan. Pertanyaan. Dia mau menentukan sendiri atau dia mau mengizinkan Tuhan untuk menentukan? Dia mau mengizinkan Tuhan untuk mengajarkan kepada dia melalui perkataannya dia melalui Alkitab apa yang baik dan tidak baik di matanya. Jadi mungkin maksudnya Koray adalah bagaimana kita mau bisa untuk tahu apa yang menurut Tuhan baik dan jahat. Kalau misalnya firman-Nya aja kita nggak mau coba baca, kita nggak mau coba selidiki, nggak mau coba pelajarin, berarti kan seakan-akan nanti setiap keputusan yang kita ambil yaitu berdasarkan penilaian kita sendiri tanpa kita diubahkan, bahkan mungkin pikiran kita diganti dengan pikiran yang biblikal gitu atau alkitabiah gitu ya. Nah untuk firman Tuhan kita mungkin masuk ke Ulangan 4 ayat 6. Ulangan 4 ayat 6 ya. Coba baca Ulangan 4 ayat 6. Ulangan 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi untuk kita menjadi bijaksana sesuai dengan hikmat Tuhan, ya kan? Ini hikmat yang dari Tuhan kan? Yaitu kita harus melakukan apa? Mendengar ada segala... ayat 5-nya. Bisa dibaca juga nggak ayat 5-nya? Ayat 5, oke. Ada ayat sebelumnya. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Ketetapan dan peraturan itu maksudnya berarti adalah firman yang sudah tertulis gitu ya. Yang diwahyukan. Diwahyukan. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri. Yang akan kau masuki untuk mendudukinya. Terus kita baru masuk ke 6 kan. Yang pertama itu apa? Jadi ngapain? Untuk kita bisa mendengar segala ketetapan ini, berarti segala hukum ini, jadi segala apa yang Tuhan telah tetapkan, betul. Supaya bahkan tujuannya itu adalah ketika orang-orang bisa melihat kita adalah umat Allah yang bijaksana dan berakal budi. Jadi bijaksana atau wisdom ini, hikmat ini, kita dapat wisdomnya Tuhan. Sama seperti Salomo ya, minta Tuhan, saya mau minta untuk bisa nimbang perkara, nimbang paham apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan hikmat kepadamu. Betul. Ya kan? Untuk wisdom, kita, kalau kita mau jadi hikmat menurut Tuhan, wise, ya kan? Wisdom from God, bukan wisdomnya manusia. Betul. Dari mana kita sumbernya? Ya dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan mengajarkan kita untuk menjadi bijak. Sehingga kita bisa menimbang perkara. Nah kalau kita lihat, tapi Tuhan kan di firman-Nya nggak ngasih tahu saya, misalnya boleh rokok atau nggak boleh rokok. Ya nggak ada hal yang sedetail itulah. Terus kita gimana tahu ini baik atau nggak baik nih? Kan firman Tuhan nggak bilang, ya kan? Nah kalau kita lihat di Salomo juga di 1 Raja-Raja 3, Tuhan juga nggak menuliskan Salomo nanti kalau kamu ketemu kasus 2 ibu-ibu memperebutkan 1 anak ini, caranya kamu suruh gini ya, belah anak ini jadi 2, ya kan? Bagikan. Nggak tertulis, betul. Terus dari mana Salomo bisa tahu kalau nggak tertulis, tapi dia bisa tahu untuk menghakimi kasus itu, memutuskan, mengadili kasus itu dengan cara begitu, dengan cara yang begitu bijaksana. Hikmat dari Tuhan. Itulah hikmat dari Tuhan. Oke. Jadi memang kita nggak dikasih tahu plek ketiplek seperti apa, tapi kita dikasih pengertian, kasih hikmat. Jadi sehingga waktu kita menghadapi, kita tahu apa yang baik di mata Tuhan, apa yang tidak baik di mata Tuhan.
Dari mana kita tahu ya? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Sehingga makanya kita melakukan, saya yakin ya, melakukan Ya. podcast ini Ya. untuk Oh iya, mau mengajak orang untuk, oh iya, baca Alkitab. baca Alkitab. Oke. Tapi kok lo ngomong-ngomong masalah baca Alkitab ya? Nanti kasih tahu ya kapan aja mau masuk kembali ke identity, purpose sama nilai ya. Oke. Nah, kayaknya kita harus udah masuk ke baca Alkitab. Oke. Mungkin itu di lain waktu kali ya. Oh boleh. Gini, mungkin saya rangkum aja. Oh, oke. Untuk Oke, mantap. Jadi kalau misalnya kita di sini kita tahu nih, dosa itu berarti kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan ya. penilaiannya, ya kan? Kita yang suka-sukanya kita tidak sesuai dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang kalau kembali ke identity, nilai sama purpose, siapa yang mestinya menentukan identity kita, purpose kita, dan nilai kita? Tuhan sebagai pencipta kita. Tuhan. Bukan manusia ya? Bukan manusia yang coba deh saya cari tahu identitas kita Ya. apa di luar Tuhan gitu ya? Atau kita yang sendiri yang menetapkan sendiri deh? Ya, kan sering banget kayak, oke, saya mau menentukan identitas saya, Ya. saya mau menentukan apa yang bernilai, atau saya mau menunjukkan bahwa diri saya ini adalah bernilai, lalu saya mau menentukan apa yang menjadi tujuan saya hidup di dunia ini. Ini saya kasih contoh ekstrim ya, ekstrim aja supaya Ya. kita bisa lihat. Saya sendiri gitu. Tuhan kasih kita identity, kita ini siapa di mata Tuhan, terus kita bilang, enggak. Kalau Tuhan bilang saya ini manusia, saya bilang, enggak, Tuhan, saya identity saya menetapkan identity saya adalah kucing gitu. Saya adalah Ya kan? hanger mic, Ya, hanger mikrofon gitu. ya kan? Misalnya, Oke. itu kan bentuk kita Rebel. siapa yang menentukan nih Betul. identity. Nilai. Enggak, ini nilai-nilai yang baik nih di mata Tuhan. Tapi kita enggak deh. Bagi saya ya, Yang baik itu yang seperti ini. yang baik tuh seperti yang berbeda. Atau purpose kita, tujuan kita. Oh, tujuan kamu adalah mewakili Tuhan ya, dan mencerminkan Tuhan, mencerminkan kasihnya kepada setiap orang. Tapi kita enggak, tujuan saya adalah saya mau memperkaya diri, saya mau senang-senang diri, yang penting Saya saya nggak mau senang. ketemu orang lain, saya mau mengurung diri Iya. supaya orang-orang nggak usah ketemu saya deh. Saya kan introvert. Ya, nah itu kan kita yang menentukan nilai atau Tuhan yang menentukan nilai? Wow. Tuhan yang menentukan tujuan atau kita yang menentukan tujuan? Tuhan yang menentukan identitas kita atau kita yang menentukan? That's good Itu one. kembali ke situnya ya. Ya. Oke. Berarti sebenarnya dari sini kita bisa lihat dan kita bisa mungkin rangkum bahwa sebenarnya ketika kita mau berbicara bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi seringkali kita itu berusaha untuk mengambil perannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita mau menentukan apa yang baik, apa yang jahat, bahkan untuk diri kita sendiri, di mana kita statusnya adalah ciptaan, kita juga mau menentukan nih apa yang baik buat kita, apa yang bernilai buat kita, bahkan kita juga mau menentukan apa yang sebenarnya saya harus menjadi gitu, tujuan saya hidup itu seperti apa. Tapi justru kita mau belajar di kali ini, kita kembalikan semuanya itu kepada Tuhan yang menentukan apa yang baik, apa yang jahat, Ya. bahkan termasuk bagaimana Tuhan menilai dan melihat diri kita seperti apa, terlepas dari bagaimana kita merasakan atau kita menilai diri kita itu seperti apa. Ya. Dan kita bisa dapetin itu semua dari kita baca Alkitab, Ya. Ya. gitu ya. Ya. Tapi kan sebenarnya mungkin kita masuk ke sesi yang dimana baca Alkitab kan rada sulit ya, Ya. Koroy Oke, gitu, ya, ya. ya kan? Kalau dari Koroy mau ada kasih tips gak nih? Kita kira gampangnya gimana kalau misalnya kita mau membaca Alkitab Ya. gitu? Setiap orang mungkin titik mulainya saat ini itu mungkin beda-beda nih ya. Ya. Ada di level yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk pemula, tentu mulai dengan baca dulu aja. Baca dulu aja. Dan kalau saran saya mulai dengan baca bacaan yang lebih gampang, yaitu kitab. Saran saya adalah kitab Yohanes. Mulai dulu Oke. dengan kitab Yohanes untuk mengenal tentang Yesus Kristus. Karena ini adalah kunci iman kita nih, pusatnya iman kita nih, senternya iman kita nih. Ya. Ya, kita kalau mau menjadi semakin serupa seperti Yesus, ya kita harus mengenal Yesus. Dan kitab Yohanes ini sangat baik sekali karena Yohanes ini fokus pada identitas Yesus. Betul. Jadi bisa mulai dengan membaca kitab Bahkan- Yohanes. Bahkan mungkin di JPCC
kita juga menyiapkan ya Ya, panduan sederhana untuk setiap jemaat dan juga kepada mungkin yang menonton podcast kali ini. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi dari video kita bahwa kita juga menyiapkan panduan singkat untuk pemula ya, untuk membaca Alkitab setiap harinya selama 1 ya. tahun. Selama Bahkan 1 tahun. Kalau saya nggak salah, Pastor Roy bikin itu juga kita mungkin nggak baca selama 7 hari, tapi kita Ya. baca dari Senin sampai Betul. Jumat, Ya. 5 hari dalam seminggu gitu ya. Jadi fokusnya waktu kita bikin itu adalah yang penting membangun konsistensi, membangun satu Membangun habit. konsistensi, Ya. membangun habit. Kenapa nggak 7 hari? Saya tahu untuk memulai kadang-kadang itu nggak semuanya langsung bisa Betul. full gas gitu ya. Ya. Setiap hari. Mungkin kadang ada kesibukan masing-masing, ada halangan apapun, ya mereka bisa 5 hari dalam seminggu supaya ada margin. Ada margin 2 hari. Ya. Ada margin 2 hari untuk misalnya kalau nggak sempat ya margin 2 hari itu Ya. untuk ngejar. Dan bacanya Misalnya juga satu lewat. hari 1 pasal kan? 1 pasal aja, Iya. nggak usah banyak-banyak. Jadi tujuannya bukan dalam 1 tahun menghabisi semua 66 kitab dalam Betul. Alkitab, tetapi kita Membangun sudah kebiasaan. seleksi. Kita seleksi kitab-kitab mana aja yang baik bisa diikuti, dibaca. Ya. Nggak semuanya, tetapi yang penting untuk tahap awal ini. Ya. Oke. Ya. Ya, semoga itu juga bisa menjadi panduan untuk setiap kita yang mau memulai untuk membaca Alkitab dan juga untuk kita memiliki kerinduan ya terutama ya untuk kita mau senantiasa diubahkan dan dipimpin oleh firman Tuhan dalam setiap keputusan kita supaya kita nggak playing God nih Ya. dalam kehidupan kita. Well, teman-teman, setiap penonton bisa baca semuanya. Yang nanti kita akan sudah sediakan, teman-teman bisa baca panduannya seperti apa, dan di sana juga tersedia panduan membacanya setiap harinya selama 1 tahun. Bahkan di sana pun juga teman-teman bisa jurnal. Kalau misalnya ada ayat-ayat yang mungkin berbicara secara personal kepada teman-teman, Ya. dan teman-teman bisa tulis dan bisa dijadikan sebagai satu buku atau perenungan dan rangkuman untuk teman-teman sendiri. Oke. Ya. Dari Pastor ada yang mau tambahkan? Untuk yang levelnya saya sudah konsisten membaca, Ya. tapi saya perlu belajar untuk caranya mengulik Alkitab, mempelajari lebih dalam lagi. Ya. Saya rasa bisa ikuti kelas Engaging the Bible. Engaging the Bible. Ya, Engaging the Bible. Ya. Kita Ya, oke. adakan di Upper Room dan di Sutra Sutra Hall. Hall, betul. Silakan dia akses di aplikasi MyJPCC. MyJPCC. Oke. Ya. Baik. Paling thank you so much Pastor Roy Sama-sama. untuk waktu yang begitu luar biasa yang bahkan saya yakin teman-teman di sini yang hadir pun juga bisa mendengar dan menilai bahwa ketika kita mau senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan, tentu pikiran kita, apa yang menurut kita baik, kita bisa diubahkan menjadi apa yang baik di mata Tuhan. Ya. Oke, itu saja dari kami. Sampai berjumpa di Oya Podcast atau Ngopi Sambil Oya episode berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.